teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang bimbingan dan promosi referensi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Bai'ah Aini, Amanda Reski Amrian, Fauzian Husain, Rizky Ramadhani, Mufidatun Anissa, Igusti Made Satya Narayana Dasa, dan yang terakhir ada Irwansyah. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar dan sistem layanan perpustakaan, dosen pengampu Ibu Ida Nuraini, SPD MPD. Nama saya Mufidatun Anissa dengan nomor induk mahasiswa A111200309. Di sini saya akan membahas tentang bimbingan penggunaan koleksi rujukan. Bimbingan penggunaan koleksi rujukan. Pada umumnya, tidak semua pemakai perpustakaan dapat menggunakan koleksi rujukan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena sifat dan ciri-ciri koleksi bahan rujukan berbeda dengan buku teks biasa. Oleh karena itu, biasanya pada penggunaan bahan rujukan, pemakai tidak membaca per halaman, melainkan hanya mencari bagian dari isi bahan rujukan tersebut yang sesuai dengan kebutuhannya. Kesulitan dalam menggunakan bahan rujukan adalah menerjemahkan kebutuhan pengguna keadaan, bentuk pertanyaan yang bisa dijawab dengan bahan rujukan yang ada. Perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan penelusuran informasi semakin kompleks dengan teknik penelusuran yang juga berkembang dan berbeda dengan yang selama ini berlaku. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Reski Amrian, Stanbook A1120036. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelayanan rujukan. Pelayanan rujukan. Pelayanan rujukan pada dasarnya adalah memberikan jawaban. Pustakawan dalam hal ini bertindak sebagai penghubung atau jembatan antara pengunjung perpustakaan dengan koleksi perpustakaan, karena pustakawan biasanya mengenal baik pengguna maupun koleksi perpustakaan. Definisi pelayanan rujukan menurut para ahli. Yang pertama, menurut American Library Association atau ALA, pelayanan rujukan adalah layanan perpustakaan yang secara langsung berhubungan dengan pembaca dalam memberikan informasi dan sumber-sumber perpustakaan untuk kepentingan studi dan penelitian. Yang kedua, menurut Higgin pada tahun 1980, pelayanan rujukan sebagai kegiatan perpustakaan dalam menjawab pertanyaan pengguna dengan menggunakan koleksi rujukan sebagai alat bantu. Yang ketiga, menurut Hudson pada tahun 1944, pelayanan rujukan adalah layanan yang bersifat pribadi dan langsung bagi mereka yang mencari informasi di perpustakaan untuk berbagai tujuan dan juga semacam kegiatan-kegiatan perpustakaan yang bertujuan menyediakan informasi tersebut semudah mungkin. Tujuan pelayanan rujukan yang pertama memungkinkan pemakai perpustakaan menemukan informasi dengan cepat dan tepat. Yang kedua, memungkinkan pemakai melakukan penelusuran literatur atau informasi dengan pemilihan yang lebih luas. Yang ketiga, memungkinkan pemakai menggunakan koleksi rujukan dengan tepat guna. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzian Husain dengan Stanbook A111200447. Kali ini saya akan membahas materi tentang fungsi pelayanan rujukan. Adapun fungsi dari pelayanan rujukan adalah yang pertama informasi. Informasi yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pengguna akan informasi. Yang kedua, bimbingan. Bimbingan yaitu memberikan bantuan kepada pengguna untuk menemukan buku-buku yang tepat sesuai dengan bidang minat pengguna. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan yaitu memberikan pengarahan dan bantuan kepada pengguna mengenai cara-cara menggunakan perpustakaan maupun koleksi referensi lainnya. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan yaitu untuk menciptakan tata kerja pelayanan yang rapi dan memudahkan. Yang kelima, bibliografi, yaitu menyusun bibliografi atau daftar publikasi,
untuk keperluan pengguna maupun keperluan perpustakaan sendiri. Yang terakhir atau yang keenam, penilaian. Penilaian yaitu penilaian terhadap bahan atau koleksi referensi agar diperoleh daya guna yang maksimal. Teman-teman, saya Baikah Aini dengan nomor stambuk A111200023 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pelayanan rujukan di mana terdiri dari dua. Yang pertama adalah pelayanan rujukan pokok dan yang kedua adalah pelayanan rujukan penunjang. Pelayanan rujukan pokok. Pertama, memberikan informasi yang bersifat umum. Kedua, memberikan informasi yang bersifat spesifik. Ketiga, memberikan bantuan untuk menelusuri literatur atau bahan pustaka dengan menggunakan katalog, bibliografi, dan alat-alat penelusuran lainnya. Keempat, memberikan bimbingan untuk menggunakan koleksi rujukan. Kelima, memberikan bantuan pengarahan untuk menentukan pokok-pokok bahasan tertentu dalam buku sesuai dengan minat dan bidang studi. Adapun pelayanan rujukan penunjang, yang pertama mengadakan hubungan dan kerjasama dengan perpustakaan atau jasa informasi lain dalam bidang penggunaan informasi. Kedua, menyelenggarakan pendidikan mengenai penggunaan alat-alat temu kembali serta penggunaan koleksi rujukan. Ketiga, menyelenggarakan pameran koleksi perpustakaan terutama untuk memperkenalkan bahan pustaka yang baru diterima. Keempat, mengorganisasikan clipping surat kabar. Kelima, mengorganisasikan koleksi rujukan dengan baik sehingga mudah digunakan. Dan keenam, mencatat dan mengumpulkan data statistik kegiatan pelayanan rujukan. Hai, perkenalkan nama saya Irwansyah dengan stambuk A111200203. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan. Yang pertama, pengertian bimbingan. Bimbingan penggunaan bahan rujukan di sini diartikan sebagai bimbingan yang diberikan petugas pelayanan rujukan kepada pengguna perpustakaan agar mampu menggunakan koleksi dan sumber-sumber rujukan baik tradisional maupun online dengan cepat dan tepat. Yang kedua, macam-macam bimbingan. Bimbingan penggunaan koleksi rujukan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, bimbingan langsung adalah bimbingan yang diberikan melalui hubungan langsung antara petugas rujukan dengan pemakai perpustakaan. Bimbingan ini dapat diberikan secara informal dan bersifat individual. Dapat pula diberikan dalam bentuk formal dalam kelas kepada kelompok pemakai. Kemudian yang kedua yaitu bimbingan tak langsung. Bimbingan tak langsung adalah bimbingan yang diberikan secara tidak langsung kepada pengguna yang disampaikan menggunakan media tertentu. Yang ketiga, sistem bimbingan. Sistem bimbingan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama insidental, kemudian yang kedua terencana. Yang keempat, tujuan dan isi bimbingan. Poin pertama, tujuan. Tujuannya adalah agar pemakai mengenali dan mampu menggunakan koleksi rujukan sebagai sumber informasi yang cepat dan tepat. Dapat pula ditambahkan bahwa bimbingan ini bertujuan untuk yang pertama, meyakinkan bahwa semua pemakainya diberikan pengantar ke perpustakaan. Yang kedua, meyakinkan bahwa semua sivitas akademika dan perpustakaannya menawarkan, memberikan petunjuk dan mengidentifikasi serta menggunakan sumber informasi secara tepat dan membangun dan mengenalkan bahwa keahlian menelusur informasi adalah pengetahuan umum yang dimiliki siapa saja dan merupakan keahlian yang dapat diberikan kepada pemakai perpustakaan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasinya. Kemudian isi bimbingan. Bimbingan penggunaan bahan rujukan umum ini biasanya berisi seperti yang pertama, informasi yang memberikan pengertian mengenai hubungan antara belajar mengajar, penelitian dengan koleksi rujukan sebagai sumber informasi. Yang kedua, uraian mengenai jenis-jenis rujukan menurut sifat, bentuk, dan ataupun format maupun isi informasinya. Yang ketiga, contoh-contoh koleksi rujukan baik yang berbentuk tradisional maupun elektronik dan online. Yang keempat, cara-cara menggunakan masing-masing jenis koleksi rujukan
sebagai sumber informasi, termasuk cara akses ke basis data, baik lokal ataupun remote. Kemudian yang terakhir adalah latihan mencari dan menggunakan koleksi rujukan sebagai sumber informasi. Kemudian, cara penyampaian bimbingan. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan sebuah bimbingan. Yang pertama, yaitu metode ceramah atau kuliah. Yang kedua, metode tanya jawab. Dan yang ketiga, latihan serta penugasan. Halo, perkenalkan nama saya Igusti Madi Satya Naryandasa dengan nomor stambuk A112045. Selanjutnya, saya akan membawa materi terkait tujuan dan isi dari bimbingan. Baiklah, yang pertama saya jelaskan yaitu tujuan bimbingan. Nah, tujuannya adalah agar pemakai mengenali dan mampu menggunakan koleksi rujukan sebagai sumber informasi yang cepat dan tepat. Dapat pula ditambahkan bahwa bimbingan ini bertujuan untuk pertama, meyakinkan bahwa semua pemakainya diberikan pengantar ke perpustakaan. Yang kedua, meyakinkan bahwa semua sivitas akademika dan perpustakaannya memberikan petunjuk dalam mengidentifikasi serta menggunakan sumber informasi yang cepat. Dan yang ketiga, membangun dan mengenalkan bahwa keahlian menelusur informasi adalah pengetahuan umum yang dimiliki siapa saja dan merupakan keahlian yang dapat diberikan kepada pemakai perpustakaan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasinya. Kemudian yang kedua, yaitu isi bimbingan. Nah, bimbingan penggunaan bahasa rujukan umum ini biasanya berisi sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang memberikan pengertian mengenai hubungan antara belajar dan mengajar. Penelitian dengan koleksi rujukan sebagai sumber informasi. Yang kedua, uraian mengenai jenis-jenis rujukan menurut sifat, bentuk, ataupun format maupun isinya informasi. Ketiga, contoh-contoh koleksi rujukan, baik yang berbentuk tradisional maupun elektronik dan online. Yang keempat, cara-cara menggunakan masing-masing jenis koleksi rujukan sebagai sumber informasi, termasuk cara akses ke basis data baik lokal ataupun remote. Yang kelima, latihan mencari dan menggunakan koleksi rujukan sebagai sumber informasi. Halo, nama saya Rizky Ramadhani dengan stambuk A11120044. Di sini saya akan membahas beberapa cara yang dikenal dalam mempromosikan koleksi rujukan. Yang pertama ialah 1. Display adalah suatu cara penataan produk, terutama produk barang yang diterapkan oleh perusahaan tertentu dengan tujuan untuk menarik minat konsumen. Yang kedua, postur media yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dalam bentuk tulisan ataupun gambar. Nah, postur juga sebagai media pemberitahuan terkait ide, gagasan, atau hal penting lainnya kepada publik. Yang ketiga, pembahasaan buku atau juga biasa disebut bookmark adalah suatu marka yang diberikan untuk menandai lokasi pada suatu karya cetak. Jenis pembatas buku yang sering digunakan biasanya ialah berupa kertas atau seuntai tali yang digunakan untuk membatasi buku. Yang keempat, lembar catatan bacaan adalah keterangan yang ditulis di bawah pada lembar sebuah jurnal atau karya ilmiah. Yang kelima, ceramah itu adalah penyampaian informasi secara lisan di depan umum. Yang keenam, lomba. Nah, lomba itu sendiri adalah kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan atau prestasinya dalam bentuk perlawanan. Tidak langsung tetapi searah, tanpa adegan kontak fisik seperti menjatuhkan atau menyerang lawan. Masing-masing peserta pada posisi yang sendiri.
Nah, yang ketujuh, daftar koleksi rujukan. Atau juga biasa tujuan pengembangan koleksi adalah untuk menambah koleksi perpustakaan yang baik dan seimbang sehingga mampu melayani kebutuhan. Yang kedelapan, pameran. Pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Pameran merupakan suatu bentuk dalam usaha jasa pertemuan yang mempertemukan antara produsen dan pembeli. Nah, yang terakhir yaitu yang kesembilan, web blog. Nah, web blog adalah bentuk aplikasi web yang terbentuk tulisan-tulisan yang dalam kurung yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web itu sendiri. Itulah tadi pembahasan tentang materi bimbingan dan promosi referensi. Terima kasih sudah menyaksikan.